Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membawakan tema ceramah tentang gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, gibah itu apa sih? Gibah sebagaimana telah jelas pengertiannya yang terdapat dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu gibah?" Lalu sahabat berkata, "Allah yang lebih Allah ada, engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?" Rasulullah kemudian bersabda, "Jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah gibah tentang saudaramu, dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." Nah, kemudian untuk hukum gibah, gibah adalah perkara yang diharamkan sebagaimana dalam firman-Nya, Allah telah melarangnya. Sebagaimana dalam ushul fikih bahwa lafaz larangan asalnya menghasilkan hukum haram. Di antara dalil larangan gibah adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara Kok kalian nggak ada menggunjing suaranya? bagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya hanya Allah yang Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada ayat ini terdapat pelarangan dari perbuatan gibah. Penjelasan hal tersebut sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya. Gibah tetap haram, baik itu sedikit atau banyak. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah itu memiliki sifat demikian dan demikian. Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah, yaitu bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dilan ke dalam lautan, maka niscaya akan merubahnya. Hadis ini disohihkan Al-Albani dalam Sohih Abu Dawud. Kemudian dalam Sunan At-Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah dulu berdiri di atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang keras, "Wahai sekumpulan manusia yang merasa aman dengan lisan dan tidak menjadikan iman dalam hatinya. Janganlah kalian mengganggu muslimin, janganlah kalian mencela mereka, dan janganlah kalian mencari mencari aib mereka. Barang siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah akan aibnya. Dan barang siapa membuka aibnya, maka Allah membongkar keburukannya walaupun dia bersembunyi." Hadis ini dihasankan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Gibah diharamkan oleh ijma. Tidaklah gibah diharamkan kecuali jika di sana mendatangkan maslahat sebagaimana Allah Ta'ala telah menyerupakan gibah seperti seseorang memakan manusia yang mati dalam mati. Dalam firman-Nya yang artinya, apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Maknanya adalah sebagaimana kalian membenci watak atau perbuatan ini, maka tentulah kalian membenci terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman, gibah sangatlah berbahaya agar senantiasa waspada terhadap diri sendiri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang
Adapun jika sudah terlanjur kita gibah, kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari gibah nih ya. Pertama, mengingat bahwa semua amalan akan termasuk ucapan kita. Jadi kalau kita ngomong tuh harus hati-hati, nggak boleh asal jiplak sama orang, nggak boleh bikin orang sakit hati ya. Yang kedua, mengingat aib sendiri yang lebih seharusnya diperhatikan. Kita lebih harus mementingkan diri sendiri daripada orang lain, soalnya perbuatan kita itu dicatat sama malaikat. Yang ketiga, anggap diri kita lebih rendah dari orang lain. Nah, untuk cara bertaubat dari gibah, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, keduanya dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah, yaitu apakah bertaubat dari gibah cukup dengan memintakan ampunan untuk orang yang digibahi, atau apakah harus diumumkan untuk orang yang digibahi, atau apakah harus diumumkan dan meminta penghalangnya? Pendapat yang benar adalah tidak perlu diumumkan. Sebaliknya, dia cukup memintakan ampunan untuknya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat ia menggibahinya. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Sedangkan yang berpendapat bahwa pelaku gibah harus mengumumkan taubatnya, mereka menganggap seperti hak harta. Perbedaan keduanya sangat jelas. Sesungguhnya hak-hak harta, orang terzolimi masih dapat mengambil manfaat dengan dikembalikannya harta yang sebanding. Adapun gibah yang demikian tersebut tidak mungkin. Orang yang digibahi tidak memperoleh sesuatu dengan diumumkannya taubat itu, kecuali sesuatu yang berlawanan dengan tujuan syariat. Sesungguhnya pengumuman taubat itu justru akan membangkitkan kemarahannya dan menyakitinya jika dia mendengar sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita terjauhkan dari dosa gibah ya. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke neraka disebabkan mereka tidak mampu menahan lisan dari gibah-gibah. Lebih di zaman ini kita semoga Dajjal. Kok Dajjal sih? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk teman-teman, mungkin nama saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit